Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereaction video dari channel Cahaya Hidayah, yang mana dia mengatakan di videonya itu bahwa Kiai Idrus Romli adalah tukang fitnah dan tukang mengada-ngada. Mari kita dengarkan ocehan channel Cahaya Hidayah berikut ini. Masih ada dan bahkan sampai saat ini. Tapi kenapa setelah debat yaitu dengan Ustadz Dr. Zainal Abidin, Kiai Idrus Romli ini malah makin menjadi dan makin memusuhi yaitu dakwah salafi yang dituduh sebagai Wahabi. Coba kita Kenapa Kiai Haji Idrus Romli memusuhi Wahabi? Sebenarnya yang di luar itu Wahabi, cuman kadang-kadang Wahabi ini nggak sadar diri. Yang di luar nyinyirin amal ibadah itu kan Wahabi. Yang membidahkan aswaja itu Wahabi. Jadi wajar kalau Kiai Haji Idrus Romli sebagai singa aswaja membalas nyinyiran Wahabi. Begitu. Kalau nggak mau dinyinyirin, jangan nyinyir ke Wahabi. Begitu. Maka bermunculan lah konten-konten kreator dari aswaja untuk membalas nyinyiran Wahabi. Kuncinya di situ. Kenapa kalian dinyinyirin? Karena Wahabi duluan nyinyir. Apa saja, mainkan aja amal ibadah kalian, bahas amal ibadah kalian. Jangan dibahas amal ibadah aswaja. Kami juga punya ulama, kami juga punya dalil. Jadi tak usah nyinyir. Gitu. kita lihat teman-teman ya, di setiap pengajiannya itu selalu ya mengatakan bahwasanya Wahabi ini sesat, Wahabi ini maling, Wahabi ini iblis, Wahabi ini setan dan lain-lain. Dan bahkan Inilah fitnah ini. Setiap pengajiannya ini channel Cahaya Hidayah ini. Namanya aja channel Hidayah, tapi sebenarnya cahaya neraka. Saya mohon kepada pemilik channel Hidayah ini, ganti namanya, jangan channel jangan sinar hidayah, jangan Cahaya Hidayah, tapi ganti cahaya neraka begitu, atau cahaya iblis. Sejak kapan setiap dakwah mengatakan Wahabi iblis, Wahabi setan? Setiap dakwah pula macam ada kerjaan aja setiap dakwah itu. Itulah fitnah Wahabi tadi. Sebenarnya mah fitnah itu Wahabi. Ustadz Kiai Haji Idrus Romli itu hanya mengkonter, membalas. Itu saja. Artinya kalian itu sadar diri. Kenapa Kiai Haji Idrus Romli begitu jor-joran menikat Wahabi? Karena Wahabi yang duluan. Itu saja. Mengatakan memfitnah Kiai Haji Idrus Romli, memfitnah, mengada-ngada, nggak ada itu, nokoh. Itulah pernyataan sesat dari channel Cahaya Hidayah. Masih muda tapi kerja nokoh aja, ya Allah. kan ya Kiai Idrus Romli ini katanya pernah berdebat ya di Ustadz Wahabi, di Bali, di Sumatera, di Jawa, di mana-mana, di Bogor. Memang pernah berdebat. Kalian aja yang nggak ngaku nggak pernah berdebat. Biasalah, memang masih ngasu aja. Berdebat lah sama ustadz Wahabi yang Dan ngajar lain-lain. itu. Dan katanya semua kalah dengan argumen Kiai Idrus Romli. Tentu Memang kalah. Kami sebagai muridnya menganggap Kiai Haji Idrus Romli kalah. Kalian para Wahabi, murid-murid ustadz Wahabi mengaku bahwa Zainal Abidin Firanda menang. Itu biasa. Membela guru itu biasa. Mengklaim itu biasa. ya Kiai Idrus Romli ini ada dendam yang tersembunyi ketika kalah debat dengan Dendam tersembunyi. Bukan begitu mental Kiai Haji Idrus Romli dendam. Yang dendam itu Wahabi, pendendam itu Wahabi, jelas begitu dendamnya dengan amal ibadah aswaja sehingga membidah-bidahkan. Sebenarnya yang punya dendam itu Wahabi, dibalas nyinyir, nggak terima, begitu. Dr. Zainal Abidin. Nah, oke teman-teman, seperti apa videonya? Mari kita simak videonya. Orang Wahabi ini kalau berbicara pinter, kok pinter, tapi pinternya kali. Pinter ngakali. Kok dikatakan ngakak? Betul sekali Kiai Haji. Wahabi itu pintar yang ngakali, memanipulasi ungkapan atau omongan ulama. Contohnya misalnya Zainal Abidin mengatakan
Imam Nawawi mengatakan kunut subuh bid'ah mungkarah. Akhirnya dipatahkan omongannya sama Gus Sani UI. Diajak Zainal Abidin, ngajak lah ngopi Gus Sani UI. Sampai sekarang dan sampai kiamat nggak akan berani, nggak jadi ngopinya. Kenapa? Zainal Abidin itu cemen, gelarnya aja doktor MA, tapi diajak seorang Gus masih muda Sani UI berdiskusi, cemen jiwanya. Cakep aja yang banyak di media sosial, diajak diskusi sama Gus ulama muda Aswaja, jiper kalau kata orang Medan. Jiper loh Zainal Abidin. Mereka itu bicaranya saja. Wahabi kalau ditanya, Wahabi kamu ini tujuannya apa? Mereka pasti menjawab, kita ini mengajak umat Islam kembali kepada Al-Quran dan hadis. Betul, Ya, itu bagus, aja. Tom. Itu ajarannya. Betul. Kalau sudah ngomong begitu, gimana caranya kita jawab? Padahal itu semuanya hanya propaganda. Betul. Omong Propaganda. Mengapa Omong kosong. omong kosong? Karena Sepakat. yang dimaksud kembali kepada Al-Quran versi Wahabi bukan kembali kepada Al-Quran seperti yang ditafsirkan, seperti yang difahami oleh para ulama ahli Betul, tafsir. betul. Tetapi maksud kembali kepada Al-Quran yang pertama kembali kepada terjemahannya. Iya. Itu yang pertama. Betul. Yang kedua, kembali kepada penafsiran Al-Quran seperti yang mereka maui, Betul. bukan yang dikehendaki oleh para ulama. Betul. Itu Wahabi. Sepakat. Coba kalau Wahabi menerangkan ajaran agama, pasti buka terjemahan. Betul. Mereka buka terjemahan, tidak pernah belajar kitab tafsir. Betul. Nah teman-teman, jadi seperti itu ya gaya pengajiannya Kiai itu selalu yaitu memfitnah, menuduh bahwasanya Kok memfitnah? Inilah Cahaya Hidayah. Gak mengakui, memang fitnah. Siapa yang paling jago baca kitab Ustadz Wahabi? Siapa? Piranda. Diprotes sama ulama Aswaja baca Qur'annya. Apa baca kitab kutingnya? Kitab kuningnya hancur. Khalid Basalamah hancur. Mubtada khobarnya nggak pandai, nggak tahu. Rukun Qauli aja Khalid Basalamah nggak paham. Ngakui aja lah. Kalau ulama-ulama Ustadz Wahabi yang doktor itu, yang doktor MA itu kecil, dilaga sama ulama-ulama Aswaja yang pakar nahu sorab, lari, nggak berani diskusi. Akui aja. Apalagi sama Cahaya Hidayah, anak muda yang sontoloyo ini, nggak tahu apa-apa, baca Quran pun nggak jelas ini. Cahaya Hidayah nih, coba kalian tengok konten dia nih, videonya, ada nggak baca Quran? Nggak ada, cuman cakap-cakap aja. Oh, saya ada video saya di channel saya baca Quran, kritiklah, mana yang salah, sama-sama kita saling mengkritik. Itu aja masalahnya. Wahabi tidak mengakui, bayi-bayi Wahabi pun tak mengakui ustadz-ustadznya itu cemen. Wahabi ini tidak belajar tafsir Al-Quran. Memang nggak belajar. Nah, teman-teman, coba teman-teman ketik ya channel Ustadz Dr. Firanda, ketik Ustadz Dr. Zainal Abidin ya. Iya, udah Ketik ketik Ustadz Dr. Al tafsirnya, terjemahan aja cuma dibaca. Rizal Basalamah. Ketik Ustadz ya Roja. Iya. Di situ banyak yaitu kajian-kajian tafsir Al-Quran. Banyak, Teman, betul. Itu hanyalah fitnah. Jamin, Ini saya cuma terjemahan. kasih channel-channel yang Pendapat-pendapat saya sebutkan tadi, ngawur. yang teman ada sebagian kan yang belum tahu apakah benar ya Salafi Wahabi ini tidak belajar tafsir. Teman-teman bisa ketik ya yang saya sebutkan tadi. Tentunya Iya. ini adalah fitnah dari kiai itu. Belajar tafsir, tapi cuma terjemahan. Siapa yang jago ustadz-ustadz Wahabi kitab kuning? Siapa? Hampir semua ustadz-ustadz Wahabi baca Qur'annya hancur, dikritik sama ustadz-ustadz Aswaja. Dan sampai sekarang tak berani menerima tantangan ustadz-ustadz Aswaja, Gus Aswaja tentang diskusi masalah kitab kuning. Gak ada yang berani. Doktor dari Madinah, cemen. Ini si Cahaya Hidayah nih, apalagi baca Quran, baca apa kitab kuning, baca Qurannya berserak nih, buktinya nggak ada videonya di channelnya. Kau tantanglah kau Cahaya Hidayah, kau buat lo video baca Quran kau salah baca kitab kuning, baca Quran, cece aja kawan ini. Ramli, yang dimana kiai itu Ramli ini dulu itu belum move on kali ya, yaitu ketika berdebat dengan Ustadz Dr. Zainal Abidin, yaitu yang ada di Batam. Dan kiai itu Ramli ini benar-benar ya ibaratnya itu mati kutu ya teman-teman. Karena apa? Tidak bisa Mati kutu. Itulah propaganda Wahabi itu.
Dia melihat bahwa pas debat sama Firanda sama Zainal Abidin, Kiai Haji Romli kalah telak. Ya Allah. Padahal fakta di lapangan yang kalah telak itu Wahabi. Tapi nggak tahu dari sudut mana pandangan Wahabi ini menang Zainal Abidin sama Wahabi sama Piranha. Aduh, pening kita. Menjawab apa yang dilontarkan oleh yaitu Ustadz Dr. Zainal Abidin tentang terkait masalah tahlilan dan lain-lain. Nah, dalil-dalil yang diucapkan, yang dibawakan oleh Ustadz Dr. Zainal Abidin itu sangat kuat sekali. Ustadz Dr. Firda juga ya teman-teman. Sangat kuat sekali. Dari mana? Orang Zainal Abidin suka memanipulasi nama ulama, memanipulasi ulama. Katanya Imam Nawawi mengatakan kunut subuh mungkaroh, padahal tak ada. Pembohongan publik. Badrul Salam begitu mengatakan bahwa ulama ini mengatakan begitu, fitnah. Badrul Salam, Khalid Basalamah, hampir semua ustaz Wahabi memanipulasi perkataan ulama, padahal tidak ada. Astagfirullahaladzim. Tobat kalian, tobat. Jangan menipu umat Wahabi. Itu sangat kuat sekali. Tapi kalau kiai itu sampai itu dalilnya comot sana, comot sini dan lain-lain, dan kebanyakan itu Comot sana, comot sini. Emang jual kedai sampah, comot sana, comot sini. Yang comot sana, comot sini itu Ustadz Wahabi, fakta di lapangan. Jangan balik-balik fakta Cahaya Hidayah. Kau ganti nama kau tuh, bukan Cahaya Hidayah, Cahaya Neraka cocok kau ganti. itu nggak nyambung ya. Dan sudah Nggak mengakui nyambung bahwasanya pula. tahlilan itu adalah sudah menjadi tradisi budaya di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita mengatakan tahlilan itu bid'ah, kita yang dimusuhi. Itu kata Kiai Idrus Romli. Tahlilan itu bid'ah. Itulah kan nyinyir. Kami jawab, kami udah menjawab fitnahan kalian tahlilan itu bid'ah. Kami jawab, tapi kan nggak pernah menerima jawaban kami. Yang betul tuh dalil kalian, dalil kami yang salah. Coba kalau logika kau lah, Cahaya Hidayah, logika kau. Tahlil boleh, tahlilan bid'ah. Coba. Saya tanya, la ilaha illallah itu zaman Nabi ada nggak? Ku tanya kau, Cahaya Hidayah. La ilaha illallah zaman Nabi ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada zaman Nabi berarti la ilaha illallah itu bid'ah. Kalau ada berarti nggak bid'ah. Oh, rame-rame itu kan cara. Oh, Nabi ngomong nggak benar rame-rame terus. Kalian pun kayak gitu juga rame-rame ngaji kau tuh. Ku tanya kau ngaji tuh sama Khalid Basalamah habis Aisyah. Ada nggak zaman Nabi pengajian Nabi Sisa? Nggak ada, bid'ah kalian. Itulah masalahnya Wahabi itu, Cahaya Hidayah. Standar ganda. Wahabi itu standar ganda. Kalau Aswaja melakukan bid'ah, kalau Wahabi mengatakan sunnah, itu masalahnya. Lanjut. ما يفعل الناس من الاستماع عند الميت وسلء الطعام من البدع المنكرة gatang-tang alladhi yusadu ala man'iha, apa yang dikerjakan oleh orang ketika ngomong Akan bolak-balik, belum pernah ada tafsir yang mengharamkan, apalagi ayat Al-Qur'annya. Ternyata kata pimpinan Entah benar ataupun itu salah, yang mereka nggak peduli gitu ya. Yang penting lawannya itu jelek gitu. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya dari Cahaya Hidayah ini, dia mengklaim bahwa Wahabi lah yang paling bagus, Wahabi lah yang betul-betul umat Nabi. Aswaja itu bukan umat Nabi, tahu umat apalah Aswaja itu. Yang betul tuh Wahabi. Na'udzubillah, subhanallah. Kok adalah kelompok di dunia ini seperti Wahabi, mengklaim dirinya paling benar. Aswaja itu betul diserang. Aswaja itu masuk neraka. Aswaja tempat yang paling keras neraka. Tak ada amal Aswaja itu yang benar. Yang benar adalah amal Wahabi. Astagfirullahaladzim. Pertanyaannya, kok ada kelompok seperti Wahabi mengklaim dia paling benar? Padahal jelas Aswaja punya dalil, Aswaja punya ulama. Apapun fitnah Wahabi ada jawabannya. Tapi masalahnya Wahabi tak pernah menerima. Alasannya kenapa? Karena mereka menganggap mereka lah yang punya dalil, mereka lah yang punya Nabi, mereka lah yang maha benar atas segala fitnahan. Itu saja masalah dari Wahabi.
Giliran nanti dia salah, kita nyinyirin, baru dibilang kita tukang fitnah, kita katakanlah kita tukang mengada-ngada. Padahal tukang fitnah itu mereka. Pandai cuma nyinyir, dinyinyirin nggak pandai, nggak sanggup. Itulah Wahabi, maha benar dari segala fitnahannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saya berlindung dari Allah kepada Allah, keluarga saya dan diri saya dijauhkan dari kesesatan Wahabi. Amin ya rabbal alamin.